Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bismillah, alhamdulillah, wassalatu wassalamu ala rasulillah Sayyidina wa maulana Muhammad ibn Abdillah wa ala alihi wa sahbihi wa mawalah amma ba'd. Faya ibadallah ittaqullaha haqqa tuqatihi wa la tamutunna illa wa antum muslimun. Hadirin para pecinta sinyal Islam Indonesia dimanapun berada, alhamdulillah wa syukur ala ni'amillah. Pada kali ini kita berjumpa dalam pembahasan kitab Tauhid, itu kitab Tijanud Daruri. Insyaallah pada pembahasan ini kita akan membahas tentang sifat tabligh. Tabligh itu adalah Rasul wajib menyampaikan apa yang telah Allah wahyukan. Wa yajibu fi haqqihim alaihi musholatu wassalam. Wajib bagi para rasul alaihi musholatu wassalam, salat dan salam mudah-mudahan tercurahkan untuknya, tablighu ma umiru, menyampaikan perkara yang diperintah, bitablighihi, untuk menyampaikannya, lil khalqi, pada makhluk. Wadidduhu, adapun kebalikan daripada tabligh adalah kitmanu dzalika, menyembunyikan, tidak menyampaikannya perkara tersebut. Wadalilu, adapun dalil ala dzalika, ke atas perkara tersebut, annahum law katamu syai'an, bahwasanya kalau para rasul menyembunyikan satu perkara, mimma umiru bitablighihi, dari apa yang diperintahkan untuk menyampaikannya, lakunna ma'murina bikitmanil ilmi, maka yakin kita diperintah oleh Allah untuk menyembunyikan ilmu, tidak boleh didakwahkan, tidak boleh disyiarkan. Wala yasu'an nu'maru bihi, sedangkan hal tersebut tidak sah. Ya, sedangkan hal tersebut tidak sah untuk kita kerjakan, dan kita tidak diperintah untuk hal tersebut. Li'anna katimal ilmi mal'unun, sebab menyembunyikan ilmu itu dilaknat oleh Allah Subhanahu wa taala. Nauzubillah summa nauzubillah. Hadirin yang saya hormati dan Allah muliakan, para pecinta sinyal Islam Indonesia, ada rasul, ada nabi. Ada rasul, ada nabi. Ada nabi yang rasul. Nabi seorang laki-laki, rajulun uhiya walam yu'mar bitablighihi. Nabi itu seorang laki-laki yang Allah berikan wahyu dan tidak diperintah untuk mendakwahkannya. Itu nabi. Maka jumlah nabi banyak. Ada 124.000 nabi. Ini hebatnya Allah. Rahasia apa di angka 124.000? Karena jumlah nabi dan rasul 124.000 nabi. Jumlah sahabat ketika ditinggalkan wafat oleh Rasulullah SAW 124.000 sahabat. Jumlah wali Allah yang ada di seluruh dunia ini 124.000 wali Allah. Ada apa di angka 124? Masya Allah, luar biasa deh. Nah, jumlah nabi ada 124.000 nabi. Ada nabi untuk pribadi, sehingga dia hanya mendapatkan petunjuk dari Allah dan tidak didakwahkan, hanya untuk amalan pribadi. Seperti Nabi Khidir alaihi salam dan lain sebagainya. Sekarang rasul. Nah, kalau rasul, rajulun uhiya wa yu'maru bitablighihi. Seorang laki-laki yang Allah berikan wahyu dan diperintah oleh Allah untuk mensyiarkannya, untuk mendakwahkannya. Itu adalah rasul. Sehingga kalau rasul tidak mendakwahkan, berarti rasul khianat, melanggar perintah Allah Subhanahu wa taala. Di sini ta'rif nabi dan rasul, rajulun uhiya, seorang laki-laki.
Berarti tidak ada nabi perempuan. Tidak ada nabi dari kalangan perempuan. Nabi dan Rasul diangkat oleh Allah dari kalangan laki-laki. Nah, oleh karena Rasul itu adalah rajulun uhiya wa yu'maru bitablighihi, seorang laki-laki yang Allah berikan wahyu dan diperintah oleh Allah untuk menyampaikannya, wa yajibu fi haqqihim alaihi wassalatu wassalam, wajib untuk para rasul tersifati oleh sifat tabligh. Tabligh itu mendakwahkan, mensyiarkan, menyebarkan apa yang telah Allah wahyukan kepada para nabi. Terutama dakwah iman. Maka Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam diutus oleh Allah di Mekah, yang pertama didakwakan oleh Allah adalah dakwah iman. Bagaimana jahiliyah yang dulu imannya adalah iman yang salah, menyembahnya pada menyembah yang salah, menyembah berhala. Bagaimana didakwahi oleh Rasul supaya iman yang benar, iman kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Maka menurut ulama tauhid, iman itu ada 5 tingkatan. Jadi ulama tauhid, iman membagi 5 tingkatan. Yang pertama ada iman muqallid. Yang kedua ada iman ilmu. Yang ketiga ada iman iyan. Yang keempat ada iman hak. Dan yang kelima ada iman haqiqah. Apa iman muqallid? Iman taklid. Iman taklid itu adalah percaya kepada Allah berdasarkan kata guru, kata syekh. Kalau ditanya, kamu yakin Allah itu Tuhan kamu? Yakin. Kenapa kamu yakin Allah itu Tuhan kamu? Kata guru saya bahwa Allah itu adalah Tuhan yang wajib disembah. Dan tidak mampu memberikan argumen, tidak mampu memberikan dalil. Baik dalil secara logika ataupun dari secara Al-Quran atau hadis. Tidak mampu. Maka orang yang percaya yakin kepada Allah, percaya yakin kepada Rasulullah SAW, tapi hanya sebatas qaulus syekh, kata guru, maka imannya iman taklid. Yang kedua, iman ilmu. Iman ilmu adalah percaya. Timbul kepercayaannya itu berdasarkan hujjah dan dalil. Ini iman ilmu. Kau percaya bahwa Allah itu wujud? Percaya Allah wujud. Kenapa kamu percaya bahwa Allah itu wujud? Karena ada hasil penciptaannya. Karena ada bukti ciptaannya, itu kita dan alam semesta. Adanya kita dan adanya alam semesta, ini bukti adanya wujudnya Allah Subhanahu wa Ta'ala. Tidak mungkin ada ciptaan tanpa ada yang menciptakannya. Dan tidak mungkin alam semesta ini jadi begitu saja. Pasti ada yang menciptakannya, yaitu adalah Allah. Kamu yakin Allah itu satu? Yakin. Kenapa kamu yakin Allah itu satu? Karena kalau Allah 2, 3, atau 4, yakin akan terjadi huru-hara, berebut kekuasaan. Atau yakin akan terjadi ikhtilaf, berbeda pendapat antara Tuhan yang satu dengan Tuhan yang lainnya. Maka oleh karena Allah satu, jelas yang ngurus cuma satu, yaitu Allah Subhanahu wa Ta'ala. Nah, percaya seperti itu, yakin seperti itu, timbul dari apa? Timbul dari hujjah, timbul dari dalil, itu disebut iman ilmu. Level kedua, iman ilmu. Yang ketiga ada iman iyan. Apa iman iyan? Iman iyan itu percaya dan yakin kepada Allah, timbul dari hasil muraqabah, mendekatkan diri kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Dengan banyak berzikir, dengan banyak membaca Quran, dengan banyak sholat, dengan banyak sholawat, dan lain sebagainya. Menyibukkan diri dalam perkara-perkara ibadah, baik zikir sirri ataupun zikir khafi.
timbul keyakinan kepada Allah dengan asbab banyak muraqabatun nafsi, mendekatkan diri kepada Allah, itu disebut iman iyan. Baik muraqabah dengan amalan wajib, muraqabah dengan amalan sunnah, itu iman iyan. Kemudian yang keempat, ada imannya iman hak. Apa iman hak? Timbul keyakinan kepada Allah itu dari sebab musyahadatul qalbi. Timbul keyakinan kepada Allah dari asbab sering menghadirkan Allah di dalam hati. Bagaimana caranya menghadirkan Allah di dalam hati? Dalam ibadah wajib hadirkan Allah ketika kita ibadah. Dalam ibadah sunnah hadirkan Allah ketika dalam ibadah. Dalam perkara yang mubah pun bagaimana yang mubah menjadi nilai ibadah. Sehingga didahului dengan niat dan menghadirkan Allah. Itu iman bil musyahadah. Hadirkan Allah dalam segala sesuatu. Mau makan, baca bismillah. Habis makan, alhamdulillah. Mau masuk toilet, baca doanya. Keluar toilet, baca doanya. Mau tidur, baca doa. Bangun tidur, baca doa. Masuk masjid, baca doa. Keluar masjid, baca doa. Ketika berperjalanan, mau naik kendaraan, baca doa. Di perjalanan ada jalan naik, baca doa. Ada jalan turun, baca doa. Lihat segala sesuatu, baca doa. Itu bukti menghadirkan Allah dalam hati kita. Jangankan dalam perkara wajib, jangankan dalam perkara sunnah, dalam seluruh hal pun hadirkan Allah dalam hati kita. La ilaha illallah fi kulli zaman. La ilaha illallah fi kulli makan. La ilaha illallah fi kulli lisan. La ilaha illallah fi kulli adhan. Hadirkan Allah di setiap waktu. Hadirkan Allah di setiap tempat. Hadirkan Allah dalam lisan kita. Hadirkan Allah dalam hati kita. Senantiasa menghadirkan Allah. Yakin, timbul keyakinan kepada Allah dengan sebab menghadirkan Allah dalam setiap keadaan, tempat dan sebagainya. Timbul keyakinan tersebut, itu disebut iman hak. Ini tingkat keempat. Sulit, Pak. Sulit menghadirkan Allah dalam berbagai macam keadaan. Masya Allah, kadang kita lupa. Banyaknya lupa kita kepada Allah daripada menghadirkan. Ngantuk malam, nonton TV, habis nonton TV, tidur. Berorah punya wudhu. Baca doa pun tidak. Bangun tidur, ya langsung ke air, tidak. Baca doa dulu, Masya Allah. Masuk jamban pun kita jarang baca doa. Ya Rahman, Ya Rahim. Menghadirkan Allah mungkin hanya dalam sholat saja. Itu pun hanya dalam takbiratul ihram, kesananya lupa. Ya Rahman, Ya Rahim. Berarti kita belum ada di level iman hak. Mungkin kita ada di level iman iyan. Atau mungkin juga di level iman ilmu. Na'udzubillah kalau kita ada di level iman muqallid. Masya Allah, Ya Rahman, Ya Rahim. Naikkan kita dari iman muqallid. Yang asalnya tahu yakin kepada Allah. Hanya berdasarkan dengar dari guru. Naikkan menjadi iman ilmu. Sudah di posisi iman ilmu, naikkan kita kepada iman iyan, yakin kepada Allah dengan sebab hasil muraqabah kita kepadanya. Dari itu naikkan lagi pada keempat, hadirkan Allah dalam hati kita dalam setiap keadaan. Amalan wajibnya, amalan sunnah, amalan mubah pun jadikan perkara yang wajib. Saya yakin dengan kita sering menghadirkan Allah dalam hati kita di setiap keadaan. Itu adalah aulia Allah, kekasih-kekasih Allah subhanahu wa ta'ala. Yang sering menghadirkan Allah dalam hatinya di setiap keadaan. Allah ya Rahman. Yang kelima, iman adalah iman hakikoh. Ini puncak iman. Apa iman hakikoh? Iman hakikoh dalam pikirannya, dalam hatinya menafikan makhluk, yang ada hanya Allah. Ketika melihat benda, bukan benda yang dilihat, tapi Allah. Ketika melihat gunung, bukan gunung yang dilihat, tapi Allah. Ini iman hakikoh. Ma fil jubah illallah, seperti Siti Jenar. Tidak ada di dalam jubah kecuali hanya Allah. Ma fil jabal illallah, tidak ada dalam gunung kecuali hanya Allah.
Bukan di jubah ada Allah, bukan. Bukan di gunung ada Allah, bukan. Tetapi ketika melihat gunung, itu adalah bukti kudrat Allah Subhanahu wa ta'ala. Ketika melihat jubah, itu adalah bukti kudrat Allah Subhanahu wa ta'ala. Setiap melihat perkara, benda apapun yang dilihat adalah bukti kudratnya Allah Subhanahu wa ta'ala, bukti kuasanya Allah Subhanahu wa ta'ala. Melihat indahnya lautan, yang dilihat adalah anugerah dan bukti hebatnya Allah. Melihat gunung menjulang tinggi, yang dilihat adalah kehebatan kudratnya Allah. Melihat hotel, bangunan-bangunan yang tinggi, yang dilihat bukan hebatnya manusia, tapi yang hebat adalah Allah Subhanahu wa ta'ala yang telah memberikan kehebatan pada manusia. Orang kecil bisa menciptakan bangunan bertinggi, bangunan sangat tinggi. Allah yang hebat, bukan manusianya. Ya Rahman, Ya Rahim, Ya Latif. Itu iman hakikoh. Ketika melihat benda, yang dilihat bukan bendanya, tapi bukti kebesaran Allah Subhanahu wa ta'ala. Posisi yang kelima. Ya Rahman, Ya Rahim. Mari kita tingkatkan. Mudah-mudahan dengan pembahasan ini, level iman kita menjadi naik. Dari iman taklid, yuk naik ke iman ilmu. Dari iman ilmu, yuk naik ke iman iyan. Dari iman iyan, yuk naik ke iman hak. Dari iman hak, mari kita bersama-sama naikkan ke iman hakikoh. Masya Allah, Ya Rahman, Ya Rahim. Lewat pengajian Sinyal Islam Indonesia, mudah-mudahan ini menjadi inspirasi buat kita semua untuk supaya kita naik iman menjadi level yang tertinggi, sehingga menjadi aulia-aulia Allah. Amin ya Allah ya Rabbal Alamin. Hadirin para pemirsa pecinta Sinyal Islam Indonesia dimanapun berada. Yang pertama didakwakan oleh para nabi adalah dakwah iman. Karena hanya dengan imanlah manusia akan selamat. Seterusnya dakwah iman, dakwah amal, dan lain sebagainya. Sampai al-yauma akmaltu lakum dinakum. Sampai pada suatu saat agama ini telah disempurnakan oleh Allah melalui lisan Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam. Ya jelas dari sini bahwa Rasul wajib tersifati oleh sifat tabligh, menyampaikan apa yang diperintahkan oleh Allah Subhanahu wa taala. Sehingga lau katamu syai'an mimma umiru bitablighi lakunna ma'murina bikitmanil ilmi. Kalaulah Rasulullah SAW, para Rasul diperintahkan oleh Allah untuk tidak menyebarkan syariat, untuk tidak menyebarkan agama, untuk tidak menyebarkan ilmu, lakunna ma'murina bikitmanil ilmi, maka kita yakin para kiai, para ulama, para asatid diperintah oleh Allah untuk menyembunyikan ilmu, jangan didakwahkan. Kalau diperintah oleh Allah menyembunyikan ilmu, tidak akan ada pesantren. Kalau oleh Allah diperintah untuk menyembunyikan ilmu, tidak akan ada sekolah. Tidak akan ada lembaga pendidikan yang lain. Kenapa? Karena tidak ada kewajiban manusia untuk menyampaikan ilmunya. Wala yasiu an nu'maru bihi li anna katib ilmaunun. Sedangkan kalau manusia menyembunyikan ilmu, tidak menyampaikan syariat, tidak mendakwahkan agama Allah, maka li anna katimal ilmi mal'unun, itu adalah tidak sesuai dengan perintah Allah Subhanahu wa taala. Sebab Allah memerintah untuk menyebarkan, memerintah kepada manusia untuk mendakwahkan ilmu, mendakwahkan agama, mendakwahkan iman. Li'anna katimal ilmi mal'unun, orang yang menyembunyikan ilmu, mal'unun, ada dalam laknat Allah Subhanahu wa taala. Na'udzubillah summa na'udzubillah. Kemudian yang berikutnya, sifat yang terakhir untuk wajib di Rasul adalah wayajibu pihakihim alaihimus salatu wassalam al-fatonah. Sifat yang keempat, wajib untuk para Rasul tersifati oleh sifat patonah. Apa patonah? Patonah itu Rasul pintar, Rasul cerdas. Wadiduha al-biladah, kebalikan daripada sifat patonah ada al-biladah, Rasul mustahil bodoh. Wadalilu ala dalika
annahu lawin tafat anhumul fatanah lamma qadaru ayyuqimu hujjatan alal khosmi, yang menjadi dalil kalau Rasul tidak pintar, kalau Rasul tidak cerdas, maka Rasul yakin tidak akan mampu mengalahkan hujjah-hujjah musuh. Rasul tidak mampu berdebat dengan para musuhnya. Rasul tidak akan mampu mengalahkan musuh-musuh Allah yang lain kalau Rasul tidak cerdas. Wahwa muhalun, sedangkan hal tersebut itu adalah mustahil. Li'annal Qur'ana dalla fi mawadi'a katsirah. Sebab Quran telah menunjukkan di dalam tempat-tempat yang banyak ala iqamatim al-hujjah, ke atas para rasul menghancurkan musuh-musuhnya dengan hujjah-hujjah bayyinah, dengan dalil-dalil yang jelas sampai tidak bisa lagi berdalil. Bagaimana peristiwa Nabi Ibrahim alaihissalam mengacaukan rajanya dengan hujjah bayyinah, Masya Allah. Alal khasmi, ke atas musuh. Hadirin yang saya hormati, para pecinta Islam Indonesia dimanapun berada, Rasul wajib pintar. Saya katakan tadi, ada Nabi, ada Rasul. Nabi dan Rasul itu wajib cerdas, wajib pintar. Cuman al-fatonah lil anbiya mutlak. Kepintaran, kecerdasan untuk para nabi mutlak. Jelas para nabi mutlak. Al-fatonah lil rasul, kepintaran untuk Rasul di atas para nabi. Kecerdasan Rasul jauh di atas para nabi. Kenapa? Jelas. Kecerdasan para nabi hanya untuk dirinya sendiri. Karena nabi tidak diperintahkan oleh Allah untuk mendakwahkan syiar agama, untuk mendakwahkan agama. Maka cerdasnya untuk pribadi. Tapi para rasul cerdasnya jelas di atas para nabi. Kenapa? Karena Rasul diperintahkan oleh Allah untuk mensyiarkan, untuk mendakwahkan agama. Jelas kalau diperintahkan oleh Allah mendakwahkan agama, mensyiarkan agama, berarti harus punya kecerdasan, harus punya kepiawaian, harus pintar. Bagaimana loh orang yang mendakwahkan agama orang bodoh, nanti dalun mudilun, sesat menyesatkan. Yang mendakwahkan agama orang yang tidak tahu apa-apa, nanti hukum yang keluar, fatwa yang dikeluarkan olehnya adalah fatwa yang sesat menyesatkan. Na'udzubillah summa na'udzubillah. Rasul pintar, diajarkan oleh Allah lewat malaikat Jibril. Kemudian dengan kecerdasan luar biasa yang diberikan oleh Allah kepadanya, mampu mengalahkan hujjah-hujjah dari orang-orang jahiliyah, dari orang-orang bodoh. Sehingga al-fatonah li rasul wajibatun. Kecerdasan untuk para rasul adalah sesuatu hal yang wajib. Jadi al-fatonah lil anbiya mutlak, wal fatonah lil rasul wajibatun. Kecerdasan untuk para nabi mutlak, karena dia cerdasnya pribadi. Kecerdasan untuk para rasul wajibatun, wajib dimiliki. Kenapa? Karena dia akan berhadapan dengan musuh-musuh Allah yang memang mungkin punya kecerdasan juga. Sehingga kecerdasan para rasul harus lebih daripada yang lainnya. Banyak di dalam Al-Quran bagaimana kecerdasan para rasul. Salah satu contoh yang masyhur Nabi Ibrahim alaihissalam. Ketika menghancurkan berhala-berhala yang disembah oleh para raja dan para pengikutnya. Raja dan pengikutnya. Dihancurkan berhala-berhala. Disisakan tinggal satu berhala, itu rajanya berhala. Ketika sang raja mau menyembah, kaget luar biasa. Kenapa? Karena Tuhan-Tuhan yang dianggap Tuhan oleh mereka hancur. Kemudian raja punya keyakinan, yakin yang menghancurkan Tuhan-Tuhan ini adalah Ibrahim. Karena dia yang benci terhadap Tuhan kita, katanya. Masya Allah. Panggillah Nabi Ibrahim di sidang. Nabi Ibrahim berbohong. Kata Nabi Ibrahim, saya tidak pernah menghancurkannya. Kenapa? Mari kita lihat. Kampaknya ada di mana?
ternyata kampaknya ada di patung raja yang paling gede. Kata Nabi Ibrahim, itulah yang menghancurkan. Kata raja, mustahil patung bisa menghancurkan patung-patung yang kecil. Ini kan tidak bernyawa. Nabi Ibrahim, kenapa orang yang tidak memberikan manfaat dan madarat engkau sembah? Hujjah bayinah Nabi Ibrahim luar biasa. Cerdasnya luar biasa. Oleh karena itu maka jelas dari sifat yang terakhir ini, Nabi mutlak, lil anbiya mutlakul fatanah, wali rasul wajibul fatanah. Wajib Rasul pintar karena untuk menghancurkan, mengalahkan musuh-musuh Islamnya, musuh-musuhnya. Hadirin para pecinta siasat Indonesia dimanapun berada, mari kita akhiri pertemuan ini karena ini adalah pertemuan terakhir dalam bab wajib di Rasul, ya, wajib dan mustahil di Rasul. Ini termasuk akidah nabawiyah. Pertemuan akan datang, insya Allah kita akan bahas perkara yang jaiz bagi Rasul. Mudah-mudahan Allah panjangkan usia dalam keadaan sehat walafiat. Allah senantiasa berikan perlindungan kepada kita dari berbagai macam godaan, godaan zahir, godaan batin. Dan mudah-mudahan Allah lindungi kita dari wabah penyakit yang sedang merebak ini. Allah sehatkan kita dan mudah-mudahan Allah berikan pertolongan kepada kita zahir dan batinnya. Amin ya Allah ya rabbal alamin. Billahi fisabil haq. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.